kita lihat sedikit kata ala yang ada di situ. Terjemahnya kan di atas petunjuk, begitu ya? Di atas petunjuk. Ulaika ala hudam mir rabbihim, di atas petunjuk mereka. Nanti lihat di surah Ali Imran, surah ketiga ayat ke-64. Kata Al-Quran begini, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Begitu katanya. Ta'alau ila kalimatin sawa. Dicek ya, boleh dicek Ali Imran surah ketiga ayat ke-64. Katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang teguh kepada suatu kalimat. Dia sebut ta'alau. Tadi dia sebut ulaika ala. Ala itu artinya atas. Atas artinya. Berarti kalau disebut di atas petunjuk dari Tuhan mereka, seluruh seruan dalam Al-Quran untuk mengangkat manusia dari kemusyrikan sangat sering menggunakan yang satu akar kata dengan alam. Alam. Itu sebabnya dia sebut di surah Al-Imran tadi ta'alau. Kalau di Kemenak tuh menerjemahnya begini, marilah, itu terjemahnya. Sebenarnya kalau mau detail terjemahnya begini, ayo naik ke atas, begitu terjemahnya itu. Karena ta'alau itu satu akar kata dengan alam. Tadi kan ulaika ala hudam mir rabbihim. Ali Imran itu ta'alau. Terjemahnya marilah. Nah, terjemahnya yang benar itu ayo naik ke atas. Ngapain ke atas katanya? Poin ayat itu, jangan kamu musyrik. Jangan kamu musyrik. Itu artinya orang yang musyrik kualitas hidupnya rendah. Nah, itu sebabnya ciri orang yang bertakwa itu yang pertama tadi yu'minuna bil ghaib. Nah, itu dulu diselesaikan. Bagaimana jalan pikirannya? Karena setiap orang yang musyrik pasti menyerahkan dirinya kepada yang lebih rendah kualitasnya dari dirinya. Itu pasti itu. Coba kita lihat di dalam Al-Quran disebutkan, kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan. Tiba-tiba dia yang sebaik ciptaan itu dia sembah pohon. Begitu kan? Mana lebih mulia, pohon atau manusia? Manusia itu. Tapi dia sembah pohon. Turun harga dirinya. Makanya Al-Quran datang ta'alau. Jadi yu'minuna bil ghaib ala hudam mir rabbihim, di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Itu oke lah itu. Kita sepakat itu. Jangan menyembah roh guru. Itu enggak ada itu. Hati-hati yang begini-gini ini. Jangan menyembah, kalau di sini Al-Baqarah ini anak sapi, itu nanti yang populer ceritanya. Jangan sembah itu. Apalagi kalau di kampung ini lagi rame-rame nih, habis sholat Idul Fitri kemana pergi? Di sini ada Pak, kuburan, ada ziarah, keramat. Hati-hati, musyrik nanti. Boleh nggak ke kuburan? Ya boleh. Boleh saja, boleh saja. Tapi hati-hati. Saya lihat sampai di kuburan, diajaknya ayahnya bercakap di kuburan tuh. Itu hati-hati. Inilah kami ya, anakmu semua datang ziarah di 1 Syawal ini, menunjukkan kami anak yang berbakti. Doakan kami. Itu nggak benar itu.
Terbalik itu. Siapa yang mendoakan? Kita yang doakan dia itu. Kecuali ada wali-wali. Menurut sebagian para sufi itu bisa minta doa ke situ. Tapi ini sangat sensitif. Itu sebabnya kalau salafi itu ditanya, nggak ada itu semua. Apa katanya? Bid'ah, sesat, masuk neraka, biar aman. Dah selesai. Kalau saya jalan tengahnya sajalah. Boleh itu, boleh, tapi harus hati-hati. Hati-hati. Kalau yang keras-keras itu nggak ada cerita itu. Tengok aja di YouTube. Tidak dicontohkan Nabi, haram, bid'ah, masuk neraka katanya itu. Ada pula yang sangat longgar, bebas katanya. Itu kan ada agama-agama yang lokal-lokal itu kan. Pertengahan saja. Hati-hati, jangan musyrik. Menjelang Ramadan, pergi juga itu kan. Hati-hati juga itu. Jangan sampai musyrik. Jangan sampai musyrik. Pokoknya bagaimana caranya Ustaz supaya aman? Belajar. Tidak ada solusi kecuali belajar. Belajar supaya tidak terlalu kaku, tapi juga tidak terlalu longgar. Solusinya adalah belajar. Jangan sampai musyrik. Dia sebutkan ala hudam bir rabbihim, petunjuk dari Tuhan mereka. Saya mau garis bawahi dulu, petunjuk dari Tuhan mereka. Berarti orang yang bertakwa itu dapat petunjuk dari Tuhan. Kita ini kadang Bapak Ibu ditunjuki oleh nafsu. Benar ya? Oh, benar sekali itu. Mana tandanya? Itulah belanja Idul Fitri yang banyak kali itu kan, banyak kali kan. 25 Ramadan saya keliling masih di kota Medan ini. Saya lihat sepi masjid itu. Saya tanya BKM-nya di gang tengah itu. Di mana ini orang? Di mall katanya. Di mana orang? Di mall aja. Kadang kita ini ditunjuki oleh nafsu. Bagaimana caranya supaya mendapat petunjuk dari Tuhan? Sekali lagi, sholat. Balik-balik ke situ itu nanti itu. Sholat itu. Dengan begitulah baru kita sadar ala hudam mir rabbi. Saya kasih contoh lagi Pak yang begini-gini ya. Dapat petunjuk dari Tuhan ini. Ini kehidupan kita sehari-hari ini banyak kali masalahnya. Misal saya punya anak. Saya punya anak dua-duanya laki-laki. Satu TK, satu lagi umurnya mahasiswa, udah besar itu. Karena saya ingin disenangi dua-duanya, saya belikan ukuran baju yang sama. Apa yang terjadi kira-kira? Itu nafsu atau ilmu itu yang begitu-gitu itu? Mau itu begitu dalam hidup ini, supaya senang dua-dua. Jadi apa solusinya itu? Pakai pikiran. Siapa yang bisa menuntun kita itu? Tuhan. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita lihat dalam kehidupan beragama ini. Nanti jangan disalahpahami ya, yang begini-gini, jangan disalahpahami. Ada enggak mazhab di dunia ini yang berpendapat puasa 6 Syawal hukumnya makruh? Ada enggak? Ini cerita-cerita petunjuk dari Tuhan ini kan. Jangan diikuti hawa nafsu tadi. Ada enggak kira-kira Bapak Ibu? Ada, tapi riwayatnya dianggap lemah. Nanti lihat di YouTube pun ada itu. Ada yang mengatakan itu dari Imam Malik, ada yang mengatakan dari Imam Abu Hanifah. Kalau Ustaz bagaimana? Puasa sajalah. Tetap puasa sunat. Tapi ini dia pentingnya petunjuk tadi. Kalau besok orang sampaikan itu, jangan terkejut. Itu maksud saya. Jangan terkejut. Kadang begini, karena semangat beragama ini kita emosi. Itu maksudnya itu. Sering begitu ya. Semangat kali dia, kalau nggak begini nggak bisa ini, berantem dia jadinya. Itu tidak dapat petunjuk mir rabbihim.
Min rabbihim. Tapi kan Ustaz dari dulu sudah, iya benar itu. Saya pun yakin dengan yang itu. Saya pun yakin. Cuman kalau besok, nampak di YouTube begini-begini, dengar aja dulu. Dengar aja dulu. Apa artinya itu? Mendapat petunjuk dari Tuhan. Salah satu cirinya disuruh berpikir. Disuruh berpikir. Jangan cepat-cepat emosional. Kalau cepat emosi bisa diajak bom. Mari beragama, ulaika ala hudam mir rabbihim. Dapat petunjuk dari Tuhan. Itu dibuka semua. Kitab-kitab fikih, kitab-kitab tauhid, banyak pemikiran-pemikiran ulama yang bisa menuntun kita. Saya selalu pesankan, jangan coba-coba memahami agama ini tanpa melihat uraian-uraian para ulama. Supaya apa itu? Disitulah kita dapat petunjuk baik dalam perasaan maupun dalam pikiran. Itu namanya hudam mir rabbihim. Itu kalau hari raya sepupu disalam enggak? Sepupu bapak ini disalam enggak? Berani enggak? Sepupu laki-laki atau sepupu perempuan? Apa hukumnya? Enggak apa-apa Ustaz, karena akrab dari kecil, sering bonceng-boncengan tuh. Apa hukumnya nyalam sepupu? Haram. Bukan mahram itu. Itulah dia. Tapi kan Ustaz nanti dibilang keluarga ini enggak akrab. Setelah ngaji di Al-Anwar kok lain pula kajiannya, begitu kan? Itulah yang saya bilang tadi. Semakin bersih makin banyak enggak cocok memang. Tak boleh disalam itu. Dalam tradisi orang Mandailing yang dilarang itu kan buru tulang. Sebenarnya enggak. Om Pundongan itu sama aja itu. Karena statusnya itu apa? Ya sepupu. Setiap orang yang boleh kita nikahi haram kita sentuh. Itu rumusnya. Setiap orang yang boleh kita nikahi haram kita sentuh. Kalau yang haram kita nikahi halal kita sentuh. Contoh mama kita atau yang perempuan ayah kita. Ini hati-hati Bapak Ibu yang begini. Saya sudah lihat kitab-kitab fikih yang paling longgar dalam masalah ini pendapat Yusuf Qaradawi. Itu pun saya tidak setuju dengan itu karena terlalu longgar. Menurut dia boleh orang lawan jenis salaman yang bukan mahram tadi itu kalau ada dua syarat. Satu, dalam momen tertentu. Satu. Yang kedua, kalau salah satunya pejabat publik katanya. Saya tidak sepakat itu. Saya lebih setuju dengan pendapat Imam Syafi'i. Apa itu? Ihtiyat, ketat dalam masalah itu, enggak usah. Ada yang longgar dalam mazhab Hanafi, yang tua boleh katanya. Tua laki-lakinya, tua perempuannya boleh. Inilah yang paling longgar. Itu juga kalau kita ikuti perasaan, enggak enak itu kan? Masa enggak boleh disalam sepupu? Sekali lagi saya ingatkan, petunjuk dari Tuhan, bukan petunjuk dari tradisi, bukan petunjuk dari kebiasaan-kebiasaan. Kemarin dah kami lakukan Ustaz. Sudah lewat istighfar lah. Ke depan bisa enggak kita berubah? Bisa. Tapi pasti ada yang enggak suka di keluarga itu sama kita. Itu risiko itu. Paling nanti cerewet kali ibu ini semenjak dia ngaji nyalamnya pakai lapis, pakai jilbab katanya kan. Sekali lagi, hudan mir rabbihim, petunjuk dari Tuhan. Banyak enggak cocok itu. Banyak enggak cocok. Ada lagi begini Pak, masalah tradisi-tradisi ini. Dia ikuti, kalau ini tak diikuti tak bisa. Misal, kalau kita pulang, saya lihat di kampung banyak tradisi. Itu nanti sudah nikah itu kumpul jam 3 sampai maghrib. Apa namanya itu? Markobar itu. Tinggal sholat asar. Masya Allah, luar biasa sekali itu pekerjaan. Tinggal sholat asar.
Karena jam 3 sudah start, nanti pengantinnya berangkat habis maghrib. Itu hati-hati. Ulaika ala hudan rabbihim. Harus petunjuk dari Tuhan. Saya pernah mengalami itu, saya tinggalkan. Banyak komentar, disenyumi aja. Enggak apa-apa itu. Yang penting kita sholat asar. Yang begitu-gitulah. Banyak itu karena sudah terbiasa, seperti yang saya sebut di awal tadi. Kita anggap sudah benar. Kita anggap sudah benar. Jadi pilih-pilih ya, pilih. Segala macam. Masih ada waktu ya Pak? Sedikit lagi. Yang terakhir, kalau sudah dapat itu, kita jadi orang yang bertakwa dan dapat petunjuk dari Tuhan, seperti yang tadi lah contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ulaika humul muflihun. Barulah mereka itu menjadi orang yang beruntung. Baru beruntung kita. Apa itu beruntung? Jaya, menang, sukses. Saya kasih contoh. Tidak ada di Al-Quran disebutkan begini: mudah-mudahan kamu menjadi orang sukses, kecuali dua kosakatanya. Satu, muflihun, ini dia. Satu lagi, fauzun. Berarti satu muflih, satu fauz. Bukan ikan paus. Fauz. Kita lihat akar-akar katanya itu. Saya lihat agak-agak sering keliru juga. Kalau dia muflihun, beruntung, bisa beruntungnya di dunia, bisa di akhirat. Di makalah itu, di halaman terakhir, ada saya telusuri ayat-ayatnya itu. Nanti boleh Bapak Ibu cek ya. Tak bisa saya jelaskan, dicek di situ. Itu muflihun. Apa artinya itu Ustaz? Akar katanya itu membelah artinya. Itu sebabnya bahasa Arab petani itu fallahun. Bahasa Arab itu fallahun, petani. Kenapa itu? Karena biarpun tidak semua ya, petani itu biasanya membelah tanah untuk memasukkan benih. Tapi di zaman sekarang merasa macam-macam mesin ya. Tapi intinya dia belah tanah itu, dia masukkan benih ke dalam. Kemudian tumbuh benih itu dan dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Itulah yang disebut beruntung. Jadi apa itu beruntung Ustaz? Mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu kesimpulannya. Cara memahaminya begitu. Apa bahasa Arabnya itu? Fallahun. Itu satu. Ada satu lagi. Fauzun. Ayatnya begini. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Apa itu? Faman zuhziha 'anil nar. Siapa yang dijauhkan dari neraka, dijauhkan aja, belum dikeluarkan ini. Dijauhkan aja sedikit. Wa udkhilal jannah, setelah dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga, faqad faz. Dia itu fazun, beruntung. Beda berarti. Kalau muflih tadi bisa di dunia, bisa di akhirat. Kalau dia fauzun, hanya di akhirat. Karena ceritanya tadi dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Sekarang kita lihat tuh. Minal aidin wal faizin. Itu doa itu. Faizin satu akar kata dengan yang tadi, fauzun. Ada itu kalau ada fauzan. Fauzan itu artinya sukses di akhirat. Begitu nerjemahkan. Sukses di akhirat. Itu sebabnya doa azan itu hayya 'alal fauz atau hayya 'alal falah. Berarti seruan azan itu ngajak kita sukses di mana? Dunia dan akhirat.
akhirat. Itu maksudnya itu. Supaya tenang kita. Tak boleh diganti itu. Hayya 'alal fauz, tak boleh itu. Karena beda maknanya. Fallah dengan fauzun. Baru kita lihat. Minal a'idin wal faizin. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang kembali, wal faizin, yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nampaknya Bapak Ibu, itu maksud dari hadis Nabi itu. Kalau misalnya Ramadan datang, apa yang terjadi? Setan dibelenggu, pintu neraka ditutup, dan pintu surga dibuka. Karena kita menjadi fauzun. Nah, begitu dia. Terkait dia kan? Nah, begitulah kira-kira. Jadi dalam hidup ini sebenarnya puncak dari sukses itu menjadi fazun. Kalau dilihat dalam Al-Quran, orang yang falah, yang beruntung itu macam-macam. Yang beruntung itu macam-macam. Orang yang sukses itu macam-macam. Salah satunya, saya kasih tahu aja yang agak berat supaya ada PR. Banyak itu di makalah itu. Kata Al-Quran, karena ada ayat begini. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Begitu kan, Bu? Jadilah kamu umat yang menyeru kepada kebaikan, beramar ma'ruf, bernahi mungkar. Berarti itu. Apa itu amar ma'ruf? Menyuruh orang berbuat baik. Yanhauna 'anil munkar, mencegah dari berbuat buruk. Kalau itu kamu lakukan, kamu muflihun, beruntung. Kalau tak kamu lakukan, rugi. Itu kesimpulan. Sama siapa kita pertama amar ma'ruf nahi mungkar? Nomor 1, kepada diri sendiri. Saya selalu tekankan itu, Pak. Sulit kali kita ini beramar ma'ruf nahi mungkar kepada siapa? Diri kita. Itu ada yang bagus itu dari Bah Maimun Zubair itu, saya senang membacanya. Di buku-bukunya itu dia sebut orang yang paling bijaksana itu ketika dia beramar ma'ruf nahi mungkar pertama kali kepada dirinya, sebelum kepada orang lain. Kita dulu kita selamatkan. Sama macam naik pesawat itu, kalau udah mau jatuh, maskernya pakai dulu, baru selamatkan orang lain. Payah itu. Kalau nyuruh-nyuruh orang mudah itu, tapi menjadi contoh, jadi teladan inilah yang sulit tugas kita. Nanti dibaca di makalah, di situ banyak. Ada 12 ciri-ciri orang yang beruntung. Salah satunya itu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf dan nahi mungkar, terutama kepada diri kita sendiri. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, pesan dari surah Al-Baqarah ayat kelima ini. Di Al-Quran ada kata Rabbun, ada kata Allah, ya. Dalam satu sisi sebenarnya Rabbun itu bisa lebih bagus dari kata Allah. Satu sisi, ya, tidak semua sisi. Kenapa begitu? Kata Allah itu sudah digunakan oleh orang musyrik. Tapi kalau kata Rabbun itu memang disebut, disandarkan kepada Nabi. Disebut itu Rabbuka. Coba itu. Iqra bismi rabbika. Gitu kan? Tapi tidak ada itu. Allahuka, itu nggak ada itu. Allahu nggak ada, karena nggak bisa. Di sini dia gunakan Rabbun. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Apa artinya itu? Rabb artinya menumbuhkan sesuatu sedikit demi sedikit sampai ke puncak. Dalam kurung artinya itu mendidik. Itu artinya itu. Mendidik. Tuhan yang kita harapkan itu, yang dapat petunjuk dari kita itu, kasih kita proses. Itu maksudnya itu. Saya mau ulang tadi sedikit.
perbuatan yang salah-salah, yang sudah lewat-lewat itu dimaafkan Tuhan itu. Dimaafkan karena Tuhan ini bukan cuma Allah yang disembah, tapi dia murabbi. Apa tadi murabbi? Pendidik, guru. Guru itu kan kita lihat bagaimana Pak. Kadang muridnya nakal dimaafkan enggak? Ya dimaafkan lah. Itulah guru. Besok lebih sukses pula anak itu dari gurunya kan. Jangan sedikit-sedikit emosi. Tuhan itu salah satu sifatnya itu disebut dengan Rabb. Itu juga di surah Al-Fatihah itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa? Kita ini banyak salah. Banyak sekali salah. Mudah-mudahan Tuhan yang Rabb itu memang betul-betul mendidik kita, terutama di bulan Syawal. Kasih contoh Pak ya. Coba renungkan dulu dari tahun lalu sampai tahun sekarang. Tahap apa yang kita buat sudah? Itu di Al-Quran katanya begini. Wal ya'fu wal yasfahu. Wal ya'fu wal yasfahu. Oleh sebab itu manusia wal ya'fu. Hapuslah kesalahan orang lain. Hapus. Contoh Tuhan yang Rabb itu maksudnya. Contoh itu. Bukan cuma itu. Wal yasfahu. Kalau saya punya salah, Bapak Ibu hapus, ada bekasnya enggak itu? Saya salah ini. Saya salah tulis saya di sini di kertas ini, baru saya hapus. Ada bekasnya? Ada. Biarpun bukan bekas tintanya, bekas penghapus saya itu ada di sini kan? Ada. Itu sebabnya kata Al-Quran, wal yasfahu. Buka lembaran baru. Wal yasfahu itu sohib. Sohib artinya itu kertas, halaman baru. Kita maunya di bulan Syawal ini tidak hanya menghapus kesalahan orang lain, tapi apa yang kita lakukan? Membuka lembaran baru. Wal ya'fu wal yasfahu. Kenapa itu? Karena kita belajar tentang Rabb di pagi hari ini. Rabbun, Tuhan yang mendidik. Tapi nggak mudah ini nggak mudah ini. Saya pun udah belajar seminggu ini. Ada saja dalam hati saya yang buat sakit hati, tidak bisa saya lupakan. Ada. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar dari ayat-ayat Al-Quran. Terima kasih Bapak Ibu yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.